Shalom, apa kabar semua? Kiranya kita semua tetap dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan mengenai rumah yang diberkati. Pada dasarnya Tuhan rindu setiap rumah atau setiap rumah tangga mengalami berkat Tuhan. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini adalah kerinduan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan memberkati manusia. Sekali lagi pada dasarnya Tuhan rindu setiap manusia itu ada dalam berkat Tuhan. Pertanyaannya, apakah kekayaan menjadi takaran berkat? Saya melihat banyak orang kaya tidak diberkati. Mereka memiliki segalanya tetapi tidak menikmati hidup. Ada orang sederhana tetapi menikmati hidup. Mereka mengerti arti hidup. Nah, pertanyaannya, apakah itu menjadi takaran diberkati? Orang yang diberkati adalah orang yang bisa bersyukur. Orang yang diberkati adalah orang yang bisa berkata cukup. Dan tetapi biasanya orang yang hidup di dalam kebenaran, hidupnya pasti meningkat. Sekali lagi, orang yang hidupnya di dalam kebenaran, hidupnya pasti naik, tidak bisa turun. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah engkau pada waktu masuk keluar, diberkatilah engkau tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala, engkau naik dan tidak akan pernah turun. Artinya sebelum kita mengikut Tuhan mungkin kita hidup miskin, tetapi setelah kita mengikut Tuhan pasti hidup kita mengalami kenaikan dan terus Tuhan angkat. Mungkin waktu kita mengikut Tuhan kita sakit-sakitan, ada dalam kutub dosa, kegagalan dan sial, tetapi setelah kita mengikut Tuhan, hidup kita wajib diubahkan menjadi sembuh, keberkatan, beruntung dan seterusnya. Bagaimana supaya keluarga kita mengalami keberkatan atau diberkati oleh Tuhan? Karena hari-hari ini ada banyak keluarga yang berada di dalam masalah, keluarga berada di dalam kehancuran, anak-anak mereka hancur, hubungan suami istri hancur, dan jauh daripada yang namanya keberkatan dan kebahagiaan. Yang pertama, keluarga yang diberkati adalah apabila di tengah-tengah keluarga mereka ada tabut Allah. 1 Tawarik 13 ayat 14 firman Tuhan berkata, 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Obed-Edom diberkati dan seluruh isi rumahnya diberkati, bahkan segala usahanya diberkati. Kenapa? Karena di dalam rumahnya ada tabut Allah. Tabut Allah artinya apa? Kehadiran Tuhan. Tanda kehadiran Tuhan, di situ ada doa, firman, persekutuan. Di dalam tabut itu ada tongkat Musa, ada mana, ada tabut Allah, ada loh batu. Itu bercerita mengenai kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan di situ bisa kita lihat ada firman setiap hari, ada persekutuan, ada doa setiap hari, ada didikan setiap hari lewat firman Tuhan. Nah, keluarga yang demikianlah keluarga yang diberkati. Itu sebabnya bangun satu rumah tangga di mana di dalam rumah tangga kita itu ada didikan rohani, di mana ada doa setiap hari bersama dengan keluarga, ada firman yang disampaikan, ditekankan, dijelaskan, diingatkan, direnungkan di tengah-tengah keluarga itu, dan ada mesbah penyembahan. Selalulah menyembah Tuhan di tengah-tengah keluarga saudara. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Tuhan pernah berkata kepada murid-muridnya, bisakah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? 1 jam saja. Yang kedua, apabila keluarga itu hidup di dalam rukun. Di dalam Mazmur 133 ayat 1-3 firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dia bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kemana Tuhan memerintahkan berkat? Ke tengah-tengah keluarga yang hidup rukun. Rukun artinya sehati, rukun artinya bekerja sama, rukun artinya bisa menerima, rukun artinya ada pengampunan, rukun artinya ada pengertian yang dalam dan kedewasaan penuh, bisa menerima dan bisa mengenal pasangan, bisa mengenal karakter satu yang lainnya. Begitupun kepada karakter anak-anak, ada kerukunan, tidak ada perpecahan, pertengkaran, dendam, atau mungkin ya ada pihak ketiga yang memecah belah keluarga. Itu sebabnya hari-hari ini sebagai orang tua kita harus membangun hubungan yang baik dengan anak. Sebagai suami kita harus membangun hubungan yang baik dengan istri. Istri juga harus berperan sebagai penolong di tengah-tengah keluarga. Dan dengan demikian Tuhan memerintahkan berkat
ke sana. Sebaliknya kalau ada kepahitan, dendam, ada amarah di tengah-tengah keluarga, dan ada niat untuk bercerai, nah Tuhan tidak akan memberkati rumah tangga tersebut. Sekaya apapun mereka, sesehat apapun mereka, pada akhirnya mereka akan mengalami kemerosotan. Dan yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Keluarga yang hidup dalam kebenaran adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Nah, 3 Yohanes 1:4 firman Tuhan berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ada sukacita di dalam kebenaran. Orang yang melihatnya saja pun terberkati. Orang yang mendengar tentang berita keluarga yang hidup dalam kebenaran saja pun terberkati. Apalagi mereka yang ada di dalam kebenaran tersebut. Hidup dalam kebenaran maksudnya apa? Ya, kita mulai melakukan perintah Tuhan, mulai patuh kepada firman Tuhan. Segala firman yang kita tahu, kita lakukan dalam hidup kita. Katakanlah firman Tuhan berkata, bersyukurlah senantiasa, mengucap syukurlah selalu, bersukacitalah senantiasa. Itu harus kita lakukan dalam setiap musim-musim kita. Baik dalam ketika kita diberkati atau ketika kita dalam kesusahan, harus bersyukur. Firman Tuhan berkata apa lagi? Mengampuni. Firman Tuhan berkata yang mana lagi? Beribadah. Firman Tuhan yang mana lagi? Bersyukur, berkorban. Firman Tuhan yang mana lagi? Kasih sukacita sampai penguasaan diri. Firman Tuhan yang mana lagi? Semua, saudaraku. Bahkan mulai dari hukum pertama sampai perintah ke-10. Perintah pertama sampai perintah ke-10. Jangan ada Allah lain, sampai jangan mengingini kepunyaan saudaramu. Semua yang kita tahu dalam firman, mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan apabila kita memperjuangkan kebenaran, kita hidup dalam kebenaran, Allah membela keluarga kita. Saya pernah berkata, semiskin-miskin apapun kita, sesusah-susah apapun kita di dalam memulai rumah tangga kita, tetapi kalau kita mulai menegakkan kebenaran firman Tuhan, Tuhanlah yang menjadi kepalanya di tengah-tengah keluarga kita, maka Tuhan pasti pulihkan, berkati dan angkat keluarga kita, rumah tangga kita. Jangan takut. Kalau rumah tangga saudara belum diberkati, berarti Tuhan belum berhenti bekerja di tengah-tengah keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.